Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran yang dimana kita telah sampai pada pembahasan Quran surat Al-Hajj ayat 39 yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Seperti apakah penjelasan selengkapnya? Apa saja hikmah-hikmah yang tersirat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39? Oleh karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alimna at-ta'wila wa faqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-amali bihi waj'alna ya Rabbana min ahlihi. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa ala tarki maksiatik wa ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah, merenungi firman-firman Allah yang saat ini kita masih di surat Al-Hajj dan kita sudah sampai kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan mereka orang-orang yang yuqataluna, diperangi, dimusuhi, dizalimi, disiksa. Bi annahum zulimu, karena mereka telah dizalimi. Baginda Nabi SAW dengan umatnya waktu itu di saat berada di kota Makkah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dizalimi, khususnya yang berangkat dari orang-orang lemah seperti kisah Bilal dan sebagainya, mendapatkan perlakuan yang menyakitkan. Hingga sampai baginda Nabi pergi hijrah ke Madinah. Kaum muslimin waktu itu betul-betul terzalimi. Dan mereka suatu ketika menghadap kepada baginda Nabi, ada di antara mereka yang pelipisnya retak, gerahangnya jatuh, kemudian penuh dengan luka-luka karena disiksa oleh orang-orang kafir. Baginda Nabi tidak mengizinkan untuk berbuat apapun. Karena apa? Belum ada perintah, belum ada izin dari Allah untuk membuat satu tindakan. Hingga pada suatu ketika ini ada firman Allah ini turun. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Mereka yang telah terzalimi ini diizinkan untuk membalas. Disitulah maka dimulailah adanya perlawanan, peperangan. Jadi kalau kita rinci atau kita teliti kembali bahwa peperangan yang ada di dalam Islam itu
tidak ada yang serta-merta atau dimulai daripada kaum muslimin. Pada dasarnya semacam itu. Artinya adanya peperangan di dalam Islam itu untuk menjaga diri, mempertahankan. Tidak ada ekspansi, tidak ada penjajahan, tidak ada perebutan wilayah. Yang ada di dalam Islam itu, peperangan itu untuk menjaga dan membela di saat terzalimi. Dan kalau kita lihat bahwa waktu baginda Nabi berada di kota Mekah, di samping belum dapat izin, akan tapi kalau dicermati, ada hikmah di balik belum diizinkannya baginda Nabi untuk melawan. Setelah berada di kota Madinah, baru baginda diizinkan untuk berperang. Sekaligus izin perang yang ada pada saat itu menjadi satu rambu-rambu bagi siapapun dari kaum muslimin yang ingin berperang. Jadi perang itu tentunya ada beberapa hal yang harus difahami, bukan asal perang dan perang. Tentunya berhitung, jangan sampai kita perang malah bunuh diri. Baginda Nabi waktu berada di kota Mekah belum diwajibkan untuk berperang. Akan tapi di saat berada di kota Madinah, di saat itulah baru ada perintah untuk perang. Dan cara perangnya pun adalah cantik, indah. Nanti ayat selanjutnya akan kita baca. Maka yang terjadi di dalam Islam itu peperangan seharusnya, biarpun nanti ada raja-raja atas nama Islam berbuat salah, melakukan penjajahan dan sebagainya, tapi Islam tidak mengajarkan semacam itu. Apalagi fitnah yang dihembuskan atas nama Islam, Islam tersebar karena pedang. Oh bukan. Islam tidak tersebar dengan pedang, tidak. Akan tapi pedang untuk menjaga. Dan itu diperintahkan. Waktu berada, maka disyariatkan berperang itu adalah di saat terjadi kejahatan di salah satu dari 3 unsur sebuah tatanan dalam kehidupan bernegara. Yaitu setiap ada kezaliman kepada bumi, pertiwi, atau tempat tinggal, tanah, kemudian kepada rakyat, kemudian kepada aturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan, maka di saat ada penodaan kepada salah satu dari 3 ini, maka diizinkan untuk berang. Karena apa? Mereka telah membuat satu kerusakan. Merusak kemanusiaan, merusak rambu-rambu untuk menegakkan kemanusiaan, dan merusak tempat tinggal untuk tinggalnya manusia. Waktu baginda Nabi berada di kota Madinah, sudah terdapat 3 unsur tersebut. Terbangun satu komunitas, masyarakat kaum muslimin, muhajirin dan ansor. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir yang masuk di dalam kehidupan kaum muslimin, kafir dhimmi, ahli dhimmah. Ini adalah masyarakat atau rakyat yang harus dilindungi. Kemudian sudah ada aturan agama ya yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kemudian ada wilayah, yang ini adalah wilayah kaum muslimin. Maka terjadinya peperangan karena ada penodaan terhadap salah satu dari 3 ini. Mengganggu kemanusiaan, mengganggu undang-undang, atau menjarah kepada bumi pertiwi. Itu yang ada di dalam Islam. Bukan Islam itu perang, itu mengajak perang. Nabi kalau menyuruh Islam kepada rakyat di satu negeri, pakai kalimat aslim taslam, aslim taslam, aslim taslam. Masuklah Islam dengan mengirim surat terlebih dahulu. Dan mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Hanya ada perjanjian. Kalau masuk Islam sudah. Nggak ada masalah. Kalau tidak masuk Islam, ada perjanjian soalnya. Yuk kita hidup bareng. Supaya ada kejelasan bahwasanya berbeda tapi harus ada etikat baik untuk hidup bersama. Maka di saat terjadi pengkhianatan, kezaliman, maka saat itulah diizinkan untuk perang. Ini baginda Nabi diizinkan Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya, udina, setelah diizinkan untuk berperang. Maka saat itulah mulai peperangan. Wa inna Allah ala nasrim laqadir. Biarpun sesungguhnya Allah tuh maha kuasa loh ya untuk menolong siapapun dari hambanya. Akan tapi sunnatullah berlakukan agar kita mempersiapkan diri untuk berperang, membuat strategi. Wa inna Allah ala nasrim laqadir. Sungguh Allah maha kuasa untuk menolong mereka. Tanpa peperangan pun bisa Allah
memberikan kemenangan. Akan tapi sunnatullah berlakukan bahwasanya biarpun Nabi Muhammad seorang nabi, kekasih Allah yang sangat dicintai, turun di medan laga, juga terluka, terjatuh, kena pukul, geraham jatuh, pelipis retak. Itu dialami oleh baginda Nabi SAW. Dan itu sunnatullah yang berlakukan kepada kekasihnya. Nabi Muhammad SAW kepada makhluk, kepada semua manusia. Kita yakin Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Tapi itu mendapatkan kemenangan tentu kita sendiri yang berusaha atau dengan dasar keimanan, maka nanti Allah akan beri pertolongan. Jadi sunnatullah akan berlakukan. Kalau kita perluas pun dalam segala kehidupan, kalau Allah mampu kok mengenyangkan kita tanpa apapun. Tapi sunnatullah Allah berlakukan, kita cari makan, kemudian kita menanak nasi, bikin lauk yang enak agar kita bisa melahapnya dengan baik. Itu adalah sunnatullah berlakukan. Allah bisa saja menjadikan seorang perempuan tiba-tiba hamil tanpa seorang laki-laki seperti terjadi pada Siti Maryam. Tapi sunnatullah berlakukan pada semuanya adalah mereka harus menikah. Terjadi hubungan suami istri dan seterusnya. Termasuk peperangan. Lanjutan ayatnya, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Yang dikeluarkan dari kampungnya sendiri. Jadi mereka orang-orang kafir mengusir. Jadi keluarga sahabat Nabi Muhammad di Mekah itu dipikir tidak nyaman. Diboikot, tidak boleh berinteraksi. Sampai mereka makan kulit-kulit kering, makan dahan-dahan pohon dan seterusnya. Betul-betul dalam siksa yang panjang. Alladzina ukhriju min diyarihim, bahkan dikeluarkan, diusir. Bi ghairi haqqin, dikeluarkan bukan karena alasan kebenaran. Alasannya adalah illa ayyaqulu rabbuna Allah, hanya karena mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, diusir. Ini kalimat dalam bahasa Arab itu seperti ta'kidul madah bima yusbihul dzam atau ta'kidul dzam. Ada istilah dalam ilmu bahasa. Jadi kadang ingin nyanjung orang itu ada dengan Pak. Orang itu enggak ada jeleknya kecuali dia itu dermawan. Nah, ini kan bingung nih. Enggak ada jeleknya kecuali dia itu dermawan. Nah, ini kan sebetulnya kan menyanjung tapi seolah-olah kayak kalimatnya kok tidak ada baiknya. Ini loh orang ini enggak ada baiknya. Hah? Enggak ada baiknya. Jadi ada seolah-olah menyebutkan kebalikannya. Dalam hal ini ada mereka itu dikeluarkan tanpa alasan. Nah, kecuali alasannya ini apa? Alasannya karena menyebut nama Allah. Jadi alasannya beriman. Jadi orang-orang beriman itu dikeluarkan dari kampung halamannya hanya gara-gara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu izinnya peperangan ini ada makna bahwasan dalam kehidupan itu seperti itu. Ada pembelaan, membela kebenaran, membela nyawa, membela harta, membela kehormatan, membela akal, membela agama. Ya, itu yang disebut dengan istilah maqasid. Jadi kita membela itu adalah perlu. Dan Allah berlakukan di semesta ini yaitu pembelaan. Orang saling membela. Jika pembelaan ini terjadi kepada kehidupan manusia, maka saat ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin, nah sama. Karena itu menunjukkan sunnatullah untuk kita saling bela, membela, mempertahankan. Maka apa yang kau yakini bahasanya itu sebuah kebenaran, maka harus kamu bela. Maka sunnah bela membela atau saling menolak sesuatu yang tidak baik baginya, ini adalah menjadi sunnatullah yang berlakukan kepada hambanya. Kekafiran merebak, kekafiran merata ke seluruh penjuru waktu itu. Kejahatan. Kemudian kalau dibiarkan maka akan semakin meluas. Maka diizinkan untuk membuat perlawanan. Sehingga laula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din. Jadi kalau bukan karena peperangan diizinkan semacam ini, melawan
kebenaran. Jadi di sini ada setelah kelompok kejahatan, kemudian ada kelompok kebenaran yang menghancurkan. Bahkan menghancurkan kejahatan tidak harus dengan kebaikan yang tidak harus negeri yang baik, negeri yang jahat dihancurkan negeri yang baik, tidak harus. Akan tapi begitu Allah berlakukan di dalam kehidupan itu. Dua negeri adidaya Amerika dengan Rusia runtuh oleh Amerika. Urusan mereka. Di saat dia dijajah tahun 1440 berapa? Sebelum kemerdekaan. Dengan gencarnya Jepang. Biarpun singkat penjajahannya, tapi kecamannya berlebihan. Tapi lihat, yang menjatuhkan bom atom bukan seorang Muslim dari Indonesia. Tapi Allah berikan, Allah jatuhkan melalui tangan-tangan mereka, di antara mereka. Ini Allah yang Allah berlakukan dalam sunnah kehidupan. Allah, Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ini adalah yang Allah berlakukan. Makanya untuk membela ini sudah menjadikan cara hidup. Dari situlah nanti akan menjadi kehidupan ini akan bisa bertahan. Kalau hanya satu warna jahat, lihat nanti pada akhirnya disebutkan laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu. Jadi kalau sudah tidak ada perlawanan semacam itu, ini akan bahaya. Ini berlaku pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Ada Firaun dengan kekuasaannya, Firaun dengan kebesarannya dilawan oleh Nabi Musa. Sehingga dengan itulah akan bertahan agama. Kalau tidak, maka akan hancur. Ini gambaran huddimat ini akan hancur. Sawami, tidak bicara tentang kemanusiaan. Sawami. Jadi kalau di ayat lain, kalau tidak salah di laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Ayat lain bunyinya adalah bumi akan rusak. Jadi urusan kemanusiaan rusak. Di sini adalah tempat ibadah. Jadi gini. Jika rusaknya manusia, ini terbatas kepada manusia saat itu saja. Tapi kalau rusaknya sarana sambung kepada Allah, agama di sini gambarannya ada masjid, ada tempat ibadah, gereja zaman dulu tentunya, ini bukan, kita tidak membahas tentang hari ini. Jika sesuatu yang menyambungkan antara makhluk dengan Allah ini sudah tidak ada sarana ini, kehancurannya kehancuran yang tidak bisa ditolong lagi. Kalau hanya rusaknya manusia, selagi masih ada rambu-rambu, ada penyambung antara manusia dengan Allah, maka ya generasi itu saja rusak. Setelah itu akan berubah karena masih ada peraturan, ada rambu-rambu, ada patokan, yaitu agama itu. Tapi kalau yang sudah dihancurkan adalah nih, huddimat sawami biya. Sawami ini adalah tempat ibadah khusus daripada tokoh-tokoh agama dari Nasrani, tapi sifatnya sembunyi. Sawma atau sawami itu sembunyi. Jadi untuk khalwahnya mereka. Rohbannya ini. Yani hidupnya hidup menyendiri, jauh dari hiruk pikuk manusia, membuat suatu tempat ibadah. Kemudian kalau sudah biak, itu adalah tempat ibadah yang sifatnya ramai seperti gereja-gereja yang didatangi. Salawat ini, salawatun ini, salawat ini tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini gambarnya tentunya adalah agama Nasrani yang benar dengan tempat ibadahnya, agama Yahudi yang benar dengan tempat ibadahnya, dan kaum muslimin sampai terakhir kaum muslimin. Nah, jika ada kejahatan-kejahatan, kemudian tidak ada perlawanan dari yang lainnya untuk menghentikan kejahatan itu, lihat ayat lain menyebutkan berantakan, hancur dunia ini. Kehidupan menjadi tidak karu-karuan. Kedoliman terus. Tapi harusnya perlawanan, maka diizinkan untuk berperang. Nah, sampai nanti kalau dibiarkan, yang dihancurkan adalah sarana penyambung antara seorang hamba dengan Allah. Kalau sudah sarana penyambung antara hamba dengan Allah, gambarannya adalah masjid, maka ketahuilah kehancuran akan betul-betul hancur yang tidak bisa ditolong lagi. Kenapa? Luasnya kerusakan. Sehingga kalau kita kembalikan untuk menjaga
kemanusiaan ini, maka hendaknya kita perhatikan tempat-tempat penyambung antara Allah dengan makhluk. Segala sesuatu yang menyambungkan antara Allah dengan makhluk, gambarannya kan masjid di dalam kaum muslimin. Yang masjid itu punya fungsi ibadah, urusan dengan Allah. Masjid punya fungsi menyampaikan ilmu kepada manusia. Masjid punya fungsi bertemu di antara manusia dengan baik. Jadi dulu itu kalau zaman baginda itu adalah sampai sahabat, sampai tabiin itu belum ada istilahnya pondok pesantren, kampus belum ada. Yang namanya masjid punya fungsi untuk menyambung hubungan dengan Allah secara khusus dan sekaligus hubungan dengan sesama manusia. Karena belajar ada di situ. Nah ini, maka kalau ingin menjaga kelestarian, ada keseimbangan hidup ini, kita perhatikan. Sesuatu yang menyambungkan hamba atau sarana penyambung seorang hamba kepada Allah dan seorang hamba kepada manusia sendiri. Nah, ada hubungan baik dengan sama manusia, tidak ada hubungan dengan Allah. Itu nanti akan menjadi basa-basi sosial. Aku berbuat baik kepadamu karena aku ingin kau perlakukan baik. Bukan karena Allah. Tapi ini akan hubungan dengan Allah. Sehingga kebaikan dilakukan seorang hamba itu akan lama kisahnya. Tulus karena Allah, namanya ikhlas. Berbuat baik kepada manusia. Suami, istri. Bapak, anak. Anak, bapak. Tetangga, sahabat dan seterusnya. Dia punya keyakinan bahasanya apa yang dilakukan karena Allah. Maka penghancuran penyambung antara seorang hamba dengan Allah ini adalah penghancuran manusia yang jangkanya panjang dan susah untuk dibenahi setelah itu. Maka ini adalah gambarannya membuat perlawanan untuk membela diri adalah penting sekali. Bahkan diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Dan itu yang difahami oleh para ulama, khususnya dari para sahabat Nabi SAW mencermati peperangan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah pasti untuk menjaga. Kalau bukan menjaga bangsa, manusia, termasuk di dalamnya orang yang tidak beriman sekalipun. Dari kaum Yahudi dan Nasrani yang di bawah naungannya kaum dhimmi. Ahli dhimmah. Ahli dhimmah dijaga. Bahkan Nabi yang pasang dada, kalau kau ganggu dia, ganggu aku. Nah, indahnya di dalam Islam. Makanya kalau Islam berjaya, di luar Islam gak usah takut, karena dilarang menindas. Kalau ada raja-raja Islam menindas itu bukan karena agamanya. Akan tapi karena apa? Karena dianya, orangnya yang punya kejahatan. Baik, kita lanjutkan. Yudkaru fi hasmullahi katsira. Jadi masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah tadi digunakan untuk menyebut nama Allah. Tentunya dengan catatan, ini adalah tempat beribadahnya kaum Nasrani dengan agama Nasrani yang masih benar. Orang Yahudi, tempat ibadah orang Yahudi dengan agama Yahudi yang masih benar. Disitulah tempat-tempat untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu harus yakin bahwasanya selagi engkau berjuang, setelah diizinkan untuk membela agama Allah dan membela manusia dan membela negeri karena Allah, ingat, wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan membantu. Jadi syaratnya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kita memulai dong dengan berjuang. Dan perjuangan kita itu dengan bahasa kasih sayang Allah, bahasanya apa? Kita nolong Allah. Tentunya ini bukan menolong yang sesungguhnya kok. Allah ditolong, Allah Maha Kuasa. Makanya suatu ketika ada orang kok berkata, Allah, Anda kok mau nolong Allah? Anda ini apa? Dia tidak ngerti bahasa indah yang dihadirkan oleh Allah. Kok membahas? Kok fahamnya jauh banget? Masa maksudnya kita menolong Allah, kita nolong Allah beneran? Memang Allah butuh apa kepada kita? Memang betul seperti itu. Masa tidak mengerti maksud daripada menolong Allah? Intan surullah, menolong Allah. Maknanya apa? Berjuang di jalan Allah. Tapi ada orang sudah sok banget, ente menolong Allah. Kayak ente lebih hebat dari Allah. Berarti tidak paham bahasa dia. Kasihan banget dia. Kita menolong Allah maknanya adalah Anda berjuang di jalan Allah membela kemanusiaan. Karena Allah menyuruh kita baik-baik dengan manusia. Lalu ada kedzaliman, lalu Anda menolong manusia, yaitu menolong Allah, bahasa Allah. Bahasa meminjamkan kepada Allah, nanti melanjutkan dia. Ada orang ini kan, beberapa waktu yang lalu kan Anda pernah mendengar masalah menolong Allah, menolong Allah. Saya melihat kok banyak orang lucu. Kalau Allah mengatakan, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, lalu Anda berkata seperti orang Yahudi, Allah fakir tuh minta dipinjemin. Meminjamkan kepada Allah ini adalah bahasa lembut, bahasa kasih Allah. Jika engkau memberikan sesuatu di jalan Allah, Allah membahasakan. Jika kau pinjamkan kepada Allah, Allah akan kembalikan kepadamu dengan berlipat-lipat. Tapi si
Orang ini memahaminya, minjemi Allah dengan beneran. Nolong Allah beneran. Ini kan lucu di dalam, sudah begitu ya. Makanya tidak perlu ada tokoh-tokoh ini. Kadang-kadang kita dibikin heran oleh sebagian orang yang gara-gara begitu bikin rame. Menolong Allah, ente ini siapa nolong Allah? Allah nggak perlu ditolong. Aduh kok dangkal banget bahasanya. Nolong Allah di sini kan banyak Al-Quran. Mansuru yansuru, ini kalimat Al-Quran. Yang menolong Allah harus menolong Allah apa? Berjuang di jalan Allah. Bukan menolong Allah, ya Allah engkau aku tolong ya Allah. Lah kalau memahami ayat-ayat pertolongan itu seperti itu berarti dangkal dia berbahasa. Dan itu beberapa waktu yang lalu jadi heboh. Menolong Allah, menolong Allah. Sampai dengan bahasa Anda ini siapa menolong Allah? Kalau bahasa kita harus menolong Allah. Maksudnya bukan menolong Allah. Yuk kita, Allah perlu makan, kita kasih makan. Bukan. Tapi Allah sering membahasakan dengan bahasa kasih. Agar manusia itu bisa berkasih sayang. Dalam hadis qudsi, abdi maridtu falam ta'udni. Ya Allah, ya wahai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjungi aku. Allah sakit. Seorang hamba berkata, ya Allah bagaimana kau sakit? Bukankah kau Rabbul Alamin, kau Tuhan semesta? Nah, Allah menjelaskan, ada hambaku sakit, kau tidak kunjungi kepadanya. Padahal kalau engkau kunjung kepadanya, engkau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya apa? Dengan bahasa kasih, jika ada orang sakit, Allah dengan orang sakit akan memberikan kasih sayang bagi siapapun yang menolong orang sakit. Ini sebenarnya apa? Himbuan halus, lembut bagi orang yang sehat untuk menolong orang sakit. Tapi orang yang nggak paham, Allah sakit, Allah perlu ditolong. Allah meminta pinjaman duit. Anda pernah mungkin 3 tahun yang lalu heboh masalah menolong. Coba dilihat. Kalau ada orang bahasa saja masih sangat dangkal, bagaimana dia akan mengajak perdamaian, kedamaian. Intan surullah. Kamu Anda menolong Allah. Anda ini siapa nolong Allah? Subhanallah. Ini kalimat Al-Quran. Walayansurannallah. Sungguh Allah akan menolong. Man orang yang suruhu, yang menolong Allah. Ini kan bahasa Allah. Maksudnya siapa yang berjalan, berjuang karena Allah. Itu loh diartikan oleh Allah bahasa nolong Allah. Makanya dalam dunia tasawuf, waktu kita mensyarah hikamnya Ibn Athaillah itu, gambaran orang yang tidak sadar akan karunia itu, apalagi ujub merasa semua dari dia, itu seperti anak kecil begini loh ya. Anda punya anak, umur 5 tahun, Anda kasih duit, sayang ini duit, dikasih 100.000. Sayang, Abah minta 1.000 boleh nggak? Nggak boleh, ini milik saya. Nah, kan dia lucu yang ngasih bapaknya, kan begitu ya. Yang ngasih bapaknya, yang begitulah. Banyak orang-orang itu adalah dengan kedungunya. Ini kita lanjutkan. Walansurannallahu man yansuruh, dan janji Allah kalau engkau berjuang di jalan Allah karena Allah akan berikan pertolongan. Kalau engkau menolong Allah, bahasanya mungkin bahasa seperti itu supaya familiar bahasa ini. Kalau engkau menolong Allah, artinya engkau berjuang di jalan Allah. Anda bisa lihat begitu uniknya sebagian orang membuat heboh aja. Menolong Allah, siapa kamu kok menolong Allah? Kok kayak hebat banget menolong Allah? Ente lebih kuat dari Allah. Tidak ada orang dari masa ke masa faham seperti dia ini. Tidak ada yang faham makna menolong Allah dengan pemahaman seperti dia, itu gak ada. Allah Maha Kuasa kok. Cuman biasanya langsung orang awam, betul ya, bener juga ini kenapa Allah ditolong. Ini Ustadz yang ngomong nolong Allah nih, ngajak berjuang nolong Allah tuh gak bener loh, lihat. Dengan kebodohannya membodohi orang. Coba aja Anda lihat di YouTube itu. Menunjukkan bahasanya. Ilmu itu penting. Kesombongan meruntuhkan. Baik, kita lanjutkan. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha Kuat. Aziz, perkasa. Allah Maha Kuat dan Allah Maha Perkasa. Artinya apa? Tidak bisa terkalahkan Allah. Kalau bicara tentang kuasa Allah, kekuasaan yang mutlak, tidak ada batasnya. Akan tapi ketahuilah bahwa untuk mendapatkan kemenangan, kita memulai dulu dengan perjuangan. Kita berusaha, setelah itu Allah beri. Seperti dijanjikan, kalau engkau sudah berusaha karena aku, karena Allah, maka Allah, aku di sini Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Lanjutnya adalah, Inna alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur.
Alladzina in makkannahum. Di dalam perjuangan tentu ada harapan akan sampai seperti apa sih? Apa yang kita bidik di balik perjuangan? Ingin sukses dong, menang. Lalu membaca kisah Daud, Nabi Daud. Kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja-raja yang berjaya, diberi kejayaan oleh Allah, termasuk kemenangan-kemenangan yang nanti pada akhirnya diberikan Allah kepada baginda Nabi. Jadi in makannahum fil ardi, makanya kalau engkau melihat orang-orang yang telah diberi kekuatan, diberi kekuatan yang sesungguhnya, bukan kekuatan untuk berbuat zalim, kemenangan di muka bumi ini, maka ada beberapa hal. Syarat-syarat untuk menggapai kemenangan sejati, bukan kemenangan palsu, adalah aqamus sholat. Aqamus sholat, menegakkan sholat. Maka jangan sampai ada di antara kita berjuang, tapi kita tidak dekat kepada Allah dengan sholat kita. Wa atawuz zakata. Wa atawuz zakata. Wa atawuz zakata. Memberi sebagian dari rizkinya untuk kaum fakir dan miskin, memberikan zakatnya. Wa amaru bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, wa nahu 'anil munkari, dan menghentikan dari kemungkaran. Ini sebagian disebutkan oleh para ulama awamil atau an-nasr, atau sebab-sebab pertolongan dan kemenangan yang Allah berikan setelah usaha tadi adalah bagaimana seorang itu menegakkan sholat. Sholat itu penting sekali. Sehingga kalau kita rentet terus, sholat itu sampai ada sholatul khauf. Nabi mengajarkan sholat di dalam keadaan peperang. Dengan berjamaah. Maka yuk kita meraih kemenangan, menggapai kemenangan, kejayaan yang dimulai dari kejayaan di keluarga atau di masyarakat negeri kita ini adalah ayo sholat yang benar. Nah, sholat ini gambaran urusan pribadi seorang hamba dengan Allah. Sholat yang benar. Beneri sholatmu. Sampai menegakkan sholat dengan berjamaah. Keindahan. Dari situlah ini baru syarat untuk menggapai kemenangan. Lanjutkan setelah sholat apa? Zakat. Artinya peduli kepada sesama. Jangan hanya kaya sendiri. Zakat wajib akan level kita. Nanti harus tidak hanya sekedar level wajib. Akan tapi setelah itu sunnah. Berderma. Tapi tentunya yang wajib dulu. Karena banyak orang tertipu. Senang sedekah. Tapi dia tidak bayar zakat. Bohong. Baik, setelah zakat, ayo. Setelah orang bisa membayar zakat, artinya peduli dengan kemanusiaan, urusan perut, maka setelah itu apa? Wa amaru bil ma'rufi, memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, wa nahu 'anil munkari, dan menghentikan dari kemungkaran. Menghentikan dari kemungkaran. Ini. Jadi 4 hal, kalau ingin mendapatkan kemenangan setelah berjuang, bahkan di dalam berjuang ada 4 hal yang harus perhatikan. Urusan dengan Allah harus tetap Anda jaga. Khususnya ibadah seperti sholat. Kemudian urusan yang ada hubungannya dengan sadar, hidup baik dengan sesama. Digambarkan dalam bentuk zakat. Dengan sesama. Setelah itu apa? Anda harus peka di masyarakat. Jika ada hal yang menjadikan mereka tidak baik, Anda harus punya gerakan untuk menghentikannya. Namanya nahi mungkar. Jika ada kebaikan yang diserukan, ayo Anda bersama-sama untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jika hal ini sudah Anda lakukan, ternyata dengan Allah Anda baik, sholat baik, kemudian setelah itu Anda menghentikan kemungkaran dengan sesama manusia, Anda peduli dengan sama manusia, lihat. Disitulah nanti kemenangan akan Allah kirimkan, sehingga akan makannahum fil ardi, sehingga Allah akan jadikan kita itu di dunia ini adalah dengan kemenangan, dengan kejayaan. Bagaimana tidak? Semua di kiri kanan kita menjadi orang-orang yang enak, baik, ahli sholat, artinya dengan Allah baik, kemudian dengan sesama baik, kemudian di saat ada kemungkaran segera dihentikan, di saat ada kebaikan saling mendukung untuk bisa melakukan kebaikan. Maka ini adalah yang disebut oleh para ulama dengan unsur-unsur atau sebab-sebab kemenangan setelah ikhtiar. Usaha adalah tegakkan sholat, berbagi, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian ayat selanjutnya. Walillahi aqibatul umur. Hanya
pada Allah lah akibatul umur itu adalah nanti. Imbalannya, balasannya, semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah itu kita serahkan kepada Allah. Imbalan yang sesungguhnya, kemenangan adalah dari Allah yang Allah berikan kepada seorang mukmin, dan kemenangan yang sesungguhnya adalah nanti di saat kita berada di surga. Masya Allah. Ini saja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi hamba yang membela kebenaran, pejuang kemuliaan dengan keindahan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lembut ya, senang berbagi dengan Allah pun juga baik, Masya Allah. Ini, dan setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab ayat selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Santri-santri kami jadikan mereka santri-santri ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Ganti dengan cinta ya Allah, agar kami hidup indah dalam cinta karena-Mu. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin menyimpan dendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Dan jika ada orang menfitnah kami mohon berikan kesadaran dan ganti kebaikan ya Allah. Siapapun yang menfitnah kami ya Allah, mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka Kau hukum nanti di neraka karena memfitnah kami. Kami mohon berikan kesadaran dan berikan segala kebaikan ya Allah untuk diri dan keluarga mereka. Sehingga setelah itu mereka tidak menjadi pemfitnah, bahkan akan menjadi pendukung-pendukung kemuliaan ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang terus larut dalam kehinaan ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kembalikan kepada mereka, keluarga mereka, dengan segala kebaikan. Kirimkan kepada kami ya Allah, hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah. Jaga negeri ini ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Berikan petunjuk bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kami. Jika pemimpin kami sudah baik, jaga dan tambahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami belum baik ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk merubah mereka. Berikan hidayah ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Bu Yaya. Baik hadirin jemaah serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa tetaplah istiqomah untuk mengikuti program kemuliaan lainnya dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radio
di Eko Network yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Sangga Hudaya beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.